kembali lagi nih sama aku Ardi Wulandari dengan NPM 19130222057. Video pramuka kali ini aku akan membahas apa sih itu SKK atau TKK dan apa sih itu SPG dan TPG. Disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman langsung aja ya, apa sih itu SKK dan TKK? SKK itu merupakan singkatan dari syarat kecakapan khusus yang berupa kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu selain yang terdapat di dalam SKU. SKK ini diperuntukkan kepada anggota pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing anggota melalui proses penilaian atau ujian yang objektif dari pembina. Kemudian setelah melakukan proses ujian SKK, anggota yang bersangkutan itu maka anggota berhak memperoleh TKK. Jadi dari SKK dulu baru bisa mendapatkan TKK. TKK itu difungsikan untuk memberikan semangat atau dorongan bagi para anggota pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Kemudian dalam jangka panjang juga diharapkan dapat memicu semangat sehingga memperoleh TKK itu akan menumbuhkan kebiasaan untuk terus berusaha memperoleh hasil yang optimal, terutama dalam masalah pekerjaan. Jadi dari TKK dan SKK itu bisa menumbuhkan atau memicu semangat dari para anggota pramuka. Kemudian TKK itu dikelompokkan dalam 5 bidang. Ada bidang agama, bidang patriotisme dan seni budaya, bidang keterampilan dan teknik, bidang ketangkasan dan kesehatan, dan bidang sosial perikemanusiaan. Oke, yang pertama yaitu bidang agama. Ada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak dengan warna dasar TKK yaitu kuning. Kemudian yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya dengan warna dasarnya TKK itu merah. Yang ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasar TKK-nya yaitu hijau. Yang keempat, bidang ketangkasan dan kesehatan dan warna TKK-nya yaitu putih. Dan yang terakhir, bidang sosial perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup, warna dasar TKK-nya yaitu biru. Jadi setiap warna TKK itu memiliki arti yang berbeda-beda. TKK dalam golongan siaga hanya ada satu tingkatan, yaitu berbentuk segitiga. Puncaknya di bawah begini, dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Kemudian TKK dalam golongan penggalang, penegak, dan pandega terdapat 3 tingkatan: tingkat purwa, tingkat madya, dan tingkat utama. Tingkat purwa itu berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Kemudian yang tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Dan yang terakhir yaitu tingkat utama berbentuk segi 5 berurutan dengan sisi ukuran masing-masing 2 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Yang membedakan antara TKK penggalang, penegak, dan pandega itu apa sih? TKK penggalang, penegak, dan pandega memiliki perbedaan, yaitu selain dari bentuknya adalah warna dasarnya, di mana warna dasar dari TKK penggalang yaitu merah, sedangkan warna TKK penegak dan pandega adalah kuning. Oke teman-teman, selanjutnya itu contoh-contoh dalam SKK atau TKK dari kelima bidang yang telah aku sebutkan tadi. Yang pertama itu bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar yaitu kuning. Contoh SKK TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, dan pembentukan pribadi dan watak yaitu seperti SKK sholat, SKK penabung, SKK khotib, SKK muadzin, dan SKK qari. Kemudian dalam bidang patriotisme dan seni budaya, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar yaitu merah. Contohnya pada bidang ini yaitu seperti SKK pengatur ruangan, itu khusus buat pramuka siaga. Kemudian SKK pengatur rumah, SKK pengatur meja makan, SKK pemimpin menyanyi, SKK menyanyi, SKK pelukis, SKK juru gambar, dan SKK pengarang.
Kemudian pada bidang yang ketiga yaitu bidang kesehatan dan ketangkasan, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar yaitu putih. Contohnya yaitu seperti SKK Gerak Jalan, SKK Pengamat, SKK Perenang, SKK Penyelidik, SKK Juru Layar, SKK Juru Selam, SKK Penayung, dan SKK Ski Air. Terus pada bidang keterampilan dan teknik pembangunan, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Contohnya yaitu seperti SKK Juru Kebun, SKK Juru Potret, SKK Berkemah, SKK Peternak Ayam, SKK Pengumpul Perangko, dan SKK Juru Semboyan. Oke teman-teman, selanjutnya itu SPG atau TPG. Anggota pramuka yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda, yaitu anggota pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda Pramuka Garuda atau TPG. Syarat-syarat Pramuka Garuda yaitu yang pertama, untuk pramuka siaga menjadi contoh yang baik dan dalam perindukan siaga, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya, sesuai dengan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian telah bersedia menyelesaikan SKU tingkat siaga tata. Kemudian telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga, sedikit-sedikitnya 6 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus. Kemudian dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri, sedikit-sedikitnya 3 macam bahan. Pernah mengikuti pesta siaga, sedikitnya 2 kali telah mengikuti. Kemudian dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur, dapat mempertunjukkan kecakapan di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. Oke teman-teman, itu selanjutnya hak dan kewajiban dari seorang pramuka Garuda. Seorang pramuka yang telah memenuhi syarat sebagai pramuka Garuda berhak untuk ditetapkan sebagai pramuka Garuda dan berhak menerima serta mengenakan tanda pramuka Garuda. Kemudian untuk menghadiri usaha yang sungguh-sungguh itu, maka pemberian tanda pramuka Garuda kepada yang berhak dilaksanakan dalam satu upacara dilakukan oleh ketua partir yang bersangkutan atau wakilnya. Jadi kayak ada seremoninya gitu. Kemudian untuk gugus depan gerakan pramuka di luar negeri, pemberian tanda pramuka Garuda dapat dilaksanakan oleh kepala perwakilan pemerintah Republik Indonesia setempat selaku Kamabikus. Kemudian teman-teman, bentuk gambar dan warna atau lambangnya. Tanda pramuka Garuda dari logam berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm dan bingkai selebar 2 mm. Kemudian di tengahnya bentuk segi 5 tersebut terdapat gambar relief gambar timbul seorang atau seekor burung Garuda dengan sayap terbuka dengan lambang gerakan pramuka di dadanya dan sehelai pita digenggam oleh kedua cakarnya bertulisan setia, siap, dan sedia. Kemudian warna bingkai burung Garuda dan pita adalah kuning emas, warna tulisannya hitam. Dari gambar tersebut memiliki arti teman-teman. Artinya yaitu yang pertama, bentuk segi 5 mencerminkan Pancasila. Kemudian gambar Garuda terbang menggambarkan kekuatan besar pada dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, bertindak dengan jiwa pramuka yang berkembang dalam dadanya dan berpegang pada semboyan setia, siap, dan sedia. Kemudian pada masing-masing sayap terlukis 17 bulu, pada ekor terdapat 8 helai bulu, sedang pada pangkal sayap dan dada terdapat 45 helai bulu. Ini mengiaskan bahwa setiap bulunya mengandung arti sebagai hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Kemudian arti semboyannya, setia artinya seorang pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan, bangsa dan negaranya, pimpinan dan keluarganya. Kemudian siap artinya seorang pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan dan perbuatan jasa setiap waktu. Dan sedia dengan arti seorang pramuka Garuda akan selalu menjadi mempunyai rasa kesediaan yang berlebih atau keikhlasan untuk berbakti dan membantu kepada sesamanya.
dalam cara menguji SPG. Ada beberapa cara dalam menguji SPG. Yang pertama yaitu penilaian atas calon pramuka Garuda dilakukan secara perseorangan. Di dalam memberikan penilaian seorang calon pramuka Garuda, tim penilai itu wajib memperhatikan keadaan lingkungan setempat, keadaan dan sifat calon pramuka Garuda, keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka Garuda, dan penilaian itu dilakukan dengan cara wawancara langsung, pengamatan langsung, serta meneliti dari hasil laporan atas calon pramuka Garuda baik yang tertulis maupun lisan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa paparan materi singkat dari aku mengenai SKK atau TKK, SPG atau TPG. Apabila ada kekeliruan kata dalam pengucapannya dalam video tadi, aku mohon maaf, pada Allah aku mohon ampun. Teman-teman, sebelum video ini aku akhiri, kita 2 kali tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Salam pramuka. Teman-teman, itulah tadi aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.